komentar seperti dari saya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita mohon pertolongan. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak hadirin sekalian, peserta Zoom nasional yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Ittihad Persaudaraan Imam Masjid. Pertemuan ini insya Allah merupakan pertemuan yang ketiga kali dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan hadirin semua dalam rangka membersamai program IPIM. Yang pertama, Zoom yang pertama Alhamdulillah sukses dihadiri oleh Ketua Umum IPIM Pusat, Profesor Dr. Kiai Haji Nasir Umar MA. Yang kedua, pada bulan Oktober kemarin, Alhamdulillah sukses juga dilaksanakan oleh IPIM dengan menghadirkan Dewan Penasihat IPIM Kalimantan Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayadi MAG, dan Alhamdulillah sekarang kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga, Zoom Nasional telah bergabung bersama kita Kiai Haji Farid F. Saenong, PhD, yang beliau di kepengurusan Pusat IPIM sebagai Ketua 5 PP IPIM Pusat. Dan Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz Farid Saenong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jelas ini ya. Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah. Dan sekarang beliau mendapatkan amanah baru sebagai Koordinator Staf Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, peserta Zoom yang kami hormati, mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih tambah lagi jamaah online kita. Dan Amin. kami yang pertama mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kiai Farid Saenong atas kehadiran beliau meluangkan waktu lebih kurang 60 menit ke depan untuk pertemuan kita. Dan ini tentu memberikan semangat bagi kami PW IPIM dan PD IPIM yang khususnya tepat berada di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, untuk mengawali pertemuan kita ini akan kami bacakan susunan acara yang secara singkat akan segera kita mulai. Yang pertama, pembukaan. Baik, untuk memulai acara kita ini semoga mendapatkan keberkahan, manfaatan, dan bernilai ibadah bagi kita semua, baik yang terlibat langsung maupun yang hadir melalui pertemuan ini. Kita awali dulu dengan membaca Ummul Kitab. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas iringan surah Al-Fatihahnya semua. Yang kedua, kita lanjutkan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Rehan Jamil. Sebagai informasi, Ananda Muhammad Rehan Jamil ini adalah mahasiswa IAIN Pontianak yang kemarin beberapa waktu yang lalu meraih juara 2 MTQ tingkat mahasiswa nasional. Baik, selanjutnya kepada Ananda Muhammad Rehan Jamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta Zoom yang kami hormati, selanjutnya seyogyanya adalah sambutan dari Ketua PW IPIM Kalimantan Barat, Ustadz Muammar Qadhafi LC.MH Al-Hafidh. Hanya karena sekarang beliau sedang berada di Ketapang untuk kegiatan tahsin tilawah dan sejenisnya, dan kemudian direkomendasikan kepada Ketua 2 Dr. Zulkifli Abdillah MA, hanya karena beliau juga sedang berada di daerah. Jadi untuk Zoom kita kali ini, kita langsung kepada pemateri Kiai Farid F. Saenong. Tapi sebelumnya akan kami bacakan dulu satu pantun sebagai pengantar kita semua. Memang Ustadz Farid kalau Pontianak ini ya dikenal juga dengan pantunnya. Mudah-mudahan Kiai Farid bisa 1-2 butir lah pantun juga. Ya. Jalan-jalan ke Pal 8, baliknya singgah ke Sungai Jawi. Terima kasih atas segala kehadiran para undangan. Alhamdulillah Zoom kita kali ini sudah yang ketiga kali. Baik hadirin sekalian, sebelum kami serahkan waktu dan layar ini kepada Kiai Farid, perlu kita ketahui Kiai Farid ini adalah alumni UIN Jakarta untuk jurusan tafsir hadis. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Belanda, tepatnya di University of Leiden untuk mendalami Islamologi. Dan di sana beliau meraih gelar masternya. Tidak sampai di situ, beliau kembali mendapat gelar master pada jurusan Islamic Studies di University of Manchester, Inggris. Dan terakhir, beliau melengkapinya dengan studi di tingkat doktoral pada Department of Anthropology, Australian National University, meneliti keyakinan dan penerapan agama komunitas Muslim di Indonesia Timur. Dan posisi terakhir beliau saat ini selain sebagai ketua 5 pimpinan pusat IPIM dan juga sebagai koordinator staf Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk waktu sepenuhnya lebih kurang mungkin 30 hingga 40 menit, dan nanti kita lihat kondisinya Kiai. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan kita tindak lanjuti dengan muka sesi tanya jawab. Namun kalau sekiranya memang untuk menarik untuk diikuti, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Kiai untuk mengaturnya. Demikian, mari kita simak, dengarkan pemaparan materi untuk kali ini dengan tema tafsir tematik hakikat bertakorup. Sepenuhnya kepada Kiai Haji Farid F. Saenong PhD, kami persilakan. Tafadhol Kiai. Ya, terima kasih Ustaz Solihin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum IPIM, sekaligus menyampaikan salam hangat dari beliau, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Jadi sempat kami sampaikan bahwa akan bersilaturahmi dengan IPIM Kalimantan Barat, dan beliau menyampaikan salam hangat beliau yang saat ini sedang
melaksanakan tugas ya, sedang ke Saudi Arabia dalam rangka memenuhi undangan Menteri Wakaf Kerajaan Saudi Arabia. Yang kedua, salam hormat kami sampaikan kepada Ketua IPIM Kalimantan Barat, ya, walaupun tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah tidak mengurangi khidmat dan keberkahan ngaji kita secara online. Terima kasih sekali lagi ke teman-teman IPIM yang terutama Ustaz Solihin yang sudah mengajak kami, tentu saja sangat senang bersilaturahmi dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di IPIM Kalimantan Barat. Insya Allah IPIM kita ini akan terus berkibar, apalagi setelah Ketua Umum kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar saat ini juga menjabat selain sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi ini insya Allah akan kita jadikan semacam kesempatan buat kita semua untuk bisa berkhidmat lebih besar lagi kepada bangsa dan kepada agama. Bapak Ibu sekalian, saya diberi amanat untuk berbicara tentang hakikat bertakarrub. Ya, kalau kita katakan bertakarrub, artinya kita ingin dekat dengan Allah, ingin mendekati Allah. Dimensi lain dari kata bertakarrub adalah seakan-akan ini kita ada di posisi yang berjarak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ingin bertakarrub. Ya, tentu ada benarnya, tetapi mari kita lihat sebenarnya hakikat kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu seperti apa, ya. Nah, sedari awal saya ingin menyampaikan bahwa posisi pertama, ya, posisi pertama antara Allah dengan hambanya itu pasti dan selalu dekat. Itu posisi pertama. Jadi keadaan pertama tentang kedekatan ini adalah Allah itu dekat dengan hambanya. Kalau kita sering mengutip sebuah ayat yang juga masih dalam konteks Ramadan, karena memang kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu meningkat, ya. Dengan segala yang kita lakukan dari yang wajib seperti puasa Ramadan kita, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, serta silaturahmi yang tidak kunjung habis selama bulan Ramadan. Nah, di situ di salah satu ayat dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ketika hambaku bertanya kepadamu, ya, kepadamu wahai Muhammad, ya katakanlah bahwa Allah itu, saya ini, kata Allah, dekat. Nah, ini menarik dari segi tafsir, dan ini yang biasa mufassir sebanyak mungkin situasi dan keadaan yang memberikan makna yang paling dekat dengan tema yang dibicarakan. Maksud saya begini, Allah merekam banyak pertanyaan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW dengan berbagai macam hal. Dalam Al-Quran, pertanyaan itu direkam dengan kata-kata atau kata kerja wa yas'alunak. Ya. Dan kalau kita lihat mungkin ada sekitar 15-16 kali kata-kata wa yas'alunak muncul dalam Al-Quran dengan berbagai tema yang ditanyakan. Ada yang bertanya tentang khamar misalnya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan seterusnya. Ada yang bertanya tentang ruh, ya. Ada yang bertanya tentang perempuan yang sedang haid, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ada yang bertanya tentang harta rampasan perang, wa yas'alunaka 'anil anfal. Macam-macam, ya. Ada sekitar 15-16 kali pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang direkam oleh Al-Quran melalui kata-kata wa yas'alunak. Itu berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Ya. Di sini selalu muncul dengan dimulai wa yas'alunak. Ya. Jadi misalnya kita maknai dengan kata dengan ekspresi bahwa
orang-orang atau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ya, ditanya tentang Al-Anfal, ditanya tentang Al-Mahid, ditanya tentang Al-Khamr wal Maisir, macam-macam. Ya, kita bisa lihat dalam Al-Qur'an. Yang menarik adalah bahwa setelah orang-orang bertanya, kata-kata yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'an itu adalah disambung dengan kata-kata qul. Ya. Ya, wa yas'aluka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir dan seterusnya. Wa yas'alunaka 'anil anfal, ya. Wa yas'alunaka qul wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Apalagi macam-macam, ya. Itu selalu disambung dengan kata-kata qul. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kemudian qul, jawablah wahai Muhammad. Katakanlah, jawablah wahai Muhammad. Artinya Allah meminta Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Tetapi kalau yang ditanya tentang Allah, jadi di dalam ayat yang saya bacakan tadi ada pertanyaan orang tentang Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, ya. Itu Allah tidak menggunakan kata-kata qul. Kalau dalam pemahaman yang lain, tambahan ini misalnya mengapa Allah tidak menggunakan kira-kira wa yas'alunaka 'anillah misalnya. Tidak, tapi langsung ditanya, langsung disusun dengan kalimat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ya. Sering kali kalau kita mempelajari dalam bahasa Arab memang ada kata kerja ma'lum, ada kata kerja majhul. Ya. Kata kerja ma'lum itu kira-kira disebutkan subjeknya, fa'ilnya disebutkan. Kalau yang majhul tidak disebutkan subjeknya. Nah, kata-kata wa idza sa'alaka maaf, wa idza sa'alaka ibadi itu jelas dia maklum, ya, dan disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah ibadi. Ya, kalau wa yas'alunak itu juga maklum, fi'il ma'lum, tetapi tidak disebutkan langsung siapa yang bertanya. Hanya dikatakan orang ketiga jamak, mereka. Ya, nanti kemudian kita akan lihat siapa yang bertanya dan seterusnya. Yang di dalam kaidah bahasa Arab, kita akan misalnya antara fi'il majhul dan ma'lum, itu dikatakan bahwa ada hal yang lebih positif ketika digunakan ma'lum, ya, dibandingkan dengan yang majhul. Yang majhul itu kadang-kadang failnya tidak disebut, entah karena sudah ketahuan umum gitu. Ada kadang-kadang tidak disebutkan failnya karena takut kalau disebutkan kira-kira akan dapat masalah, kira-kira kayak gitu. Nah, macam-macam. Artinya ada makna yang lebih positif ketika yang digunakan adalah fi'il ma'lum. Ya. Nah, wa idza sa'alaka ibadi juga adalah fi'il ma'lum, tetapi juga dengan menyebutkan fa'ilnya, yakni ibadi. Jadi dikatakan di situ wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, fa inni qarib. Jadi Allah kemudian tidak meminta nabi yang menjawab dengan tidak adanya kata-kata qul. Ya, sementara yang lain-lain tadi wa yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul, wa yasalunaka 'anil anfali qul, wa yasalunaka 'anil ahillah qul, wa yasalunaka 'anil mahidi ada qul dan seterusnya. Itu ada semua tuh. Nah, kalau tentang Allah yang ditanya, ya, Allah katakan langsung menjawabnya. Ya, Allah yang langsung menjawabnya dengan berkata fa inni qarib, saya ini dekat, kata Allah. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin langsung berdekatan dengan Allah, dengan kira-kira mau memahami Allah seperti apa, maka sebenarnya Allah itu sudah dekat bersama kita. Ini penting nih kita garis bawahi sebagai posisi pertama, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya. Jadi tidak perlu ada kerisauan bahwa Allah itu jauh atau menjauhi kita. Mari kita lihat nih. Ketika pertama kali Allah menyampaikan tentang ruh, ya. Jadi wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh,
jawablah kulir ruh min amri rabbi, urusan Allah. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Walaupun secara umum kita bisa memaknai ilmu yang sampai pada kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Tetapi yang lebih spesifik di sini adalah ilmu tentang ruh. Pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit yang kita dapat pahami, yang bisa kita dapatkan. Ya, karenanya dari semua dari semua penjelasan ulama tentang ruh memang lebih banyak spekulatif. Ya, artinya sebuah penjelasan-penjelasan yang tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi jauh sebagai sebuah interpretasi daripada sekedar informasi yang utuh, yang jelas, yang langsung ya dari Allah tentang ruh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyeimbangkan tubuh kita di dalam janin ibu ya. Maaf, dalam rahim ibu. Jadi janin ini sudah seimbang. Dikatakan fa idza sawaituhu, dan ketika saya telah menyeimbangkannya antara kanan dan kiri, ya, kaki kanan dan kiri dan sebagainya, ya, yang Allah kemudian lakukan adalah fa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian saya tiupkan, kata Allah, saya tiupkan dari ruhku, ya, dari ruhku. Nah, di sini ada perbedaan pendapat kalangan fuqaha. Jadi ini menarik nih, kalangan fuqaha yang biasanya tekstual, ya, mengikuti bunyi teksnya seperti apa, kali ini mencoba melakukan takwil, ya, dengan berkata bahwa yang ditiupkan Allah kepada hambanya dalam janin itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, ya, sesuatu yang Allah ciptakan. Artinya dari kata-kata min ruhi, dari ruhku, kata Allah, kata para fuqaha, itu artinya adalah bahwa Allah meniupkan ruh yang Allah ciptakan, ya, bukan ruh dari ruhnya Allah. Nah, sebaliknya yang menarik lagi, para sufi yang biasanya melakukan takwil, pengalihan makna dari ayat-ayat Al-Quran, kali ini justru tekstual dengan mengatakan bahwa ya, yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu adalah ruh Allah atau bagian dari ruh Allah. Nah, ini penting nih. Bagian dari ruh Allah yang karenanya kita semua manusia ini memiliki satu unsur ketuhanan, ya, satu elemen ketuhanan yang kita disebutkan dengan ruh ini. Nanti mau diartikan sebagai nyawa terserah, ya, atau berbagai hal lainnya. Nah, jadi ruh ini adalah potensi atau bagian elemen dari Allah sendiri. Tentu kita tidak berkata bahwa Allah itu berwujud, Allah itu punya zat, zat dalam pengertian materi, ya, yang kemudian dihembuskan sebagiannya ke dalam tubuh kita, ya, yang kemudian itu yang menjadi ruh dan nyawa kita. Tidak demikian maksudnya. Tapi yang lebih penting di sini oleh para sufi adalah bahwa ruh yang Allah tiupkan ini adalah bagian dari Tuhan, ya, bagian dari Tuhan yang secara teoritis kemudian kita bisa berkata bahwa kita yang mempunyai unsur ruhania ini, ya, kemudian bisa mencari hal sejenisnya, ya. Dalam hal ini ruh itu kalau dikatakan sebagai bagian dari Allah, jadi kita ini punya potensi untuk mendapatkan atau menemui Allah, ya, atau dalam bahasa sederhana kita berdekatan dengan Allah atau dekat. Nah, yang Allah memang buktikan sendiri bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, ya. Ini beda kalau kita berkata Allah dekat dengan hambanya atau antara hamba dekat dengan Allah misalnya. Nah, kalau hamba dekat dengan Allah, usaha yang lebih besar itu berasal dari hambanya untuk mendekati Allah. Jadi kalau kita misalnya ada satu objek, ya, kemudian ingin kita dekati, berarti ada kita ini datang dan mendekat. Kira-kira kayak gitu. Tetapi dalam hal kedekatan Allah dan hambanya itu sebaliknya yang terjadi. Ya, kita ingin dekat Allah, ya, kita ingin dekat Allah, tetapi kemudian Allah ini sebenarnya yang datang mendekati kita. Ya, bukan walaupun kita punya usaha, tetapi sebenarnya yang datang mendekati kita itu Allah. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam drama kosmik Nabi Adam dan Hawa, ya,
itu ada sebuah fragmen cerita bahwa Allah membolehkan semua kenikmatan surga untuk dikonsumsi oleh Nabi Adam dan Hawa. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu mendekati atau memakan buah khuldi. Itu yang direkam di dalam Al-Quran, ceritanya dengan berkata, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Ya. Ini menarik karena para mufassir cukup jeli untuk melihat atau mendapatkan kesan yang luar biasa baik di sini. Di situ Allah menggunakan kata tunjuk ini, ya, hada, hadhihi, ya, untuk karena muannats. Oleh ulama dijelaskan bahwa kalau menggunakan kata tunjuk ini berarti objek yang ditunjuk itu dekat. Ya. Nah, di sini ulama mendapatkan kesan bahwa yang berkomunikasi saat itu, yakni Nabi Adam, Hawa, dan Allah, itu dekat. Sekali lagi kita tidak ingin membawa Allah dalam hal-hal yang sifatnya fisik, ya. Tetapi ini semacam kesan, ya. Dan itulah kekuatan, salah satunya kekuatan tafsir Al-Misbah karya guru kita Profesor Quraish Shihab. Di situ judulnya adalah pesan dan kesan, ya, dalam Al-Quran. Artinya kita tidak hanya mendapatkan pesan dari ayat-ayat Allah, tetapi kita juga bisa memahami kesan yang terjadi. Jadi kata tunjuk ini memberi kesan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi itu dekat. Nah, ini satu bukti kedekatan Allah dengan hambanya yang kita ini diwakili oleh Nabi Adam. Tetapi ketika Nabi Adam melanggar, ya, singkat cerita, nanti siapa yang digoda dan sebagainya itu menimbulkan penafsiran yang banyak juga. Tapi singkat cerita, Nabi Adam melakukan pelanggaran dengan keduanya, ya, Nabi Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dengan memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi dalam riwayat yang lain. Jadi kemudian ada konsekuensi diturunkan ke bumi, ya, itu yang kita pahami. Nah, di bumi itulah kemudian Allah mengingatkan tentang peringatan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon yang ditunjuk. Ya. Nah, di situ kemudian Allah menggunakan kata tunjuk yang berbeda. Dalam ayat yang lain dikatakan alam anhakuma an tilkuma asyajarah. Ya. Bukankah sudah saya larang kamu dari mendekati pohon itu? Ya. Nah, dari kata tunjuk ini menjadi kata tunjuk itu. Hadhihi syajarah menjadi an tilkuma asyajarah. Ya. Kedua pohon itu. Nah, di sini kemudian ulama mendapatkan kesan bahwa ketika kita telah melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, maka kita sedang menciptakan jarak dengan Allah. Ya. Berarti kita sedang menjauhi Allah. Ya. Bukan sebaliknya Allah menjauhi kita. Jadi karena dosa kita menjauhi Allah. Bukan kita jauh dari Allah, tapi kita memang aktif menjauhi Allah. Nah, karena dosa yang kita lakukan itu. Ya. Jadi ini pengertian pertama bahwa Allah dekat dan yang menjauhi Allah itu adalah kita sendiri akibat perbuatan dosa kita. Tetapi Allah Maha Pengampun, ya, Maha menerima taubat. Maaf. Dan ketika Nabi Adam bertaubat, ya, digambarkan dalam hadis qudsi bahwa ketika hambaku ingin dekat kepadaku, maka saya akan jauh lebih dekat kepadanya. Dalam hadis kursi itu kita kenal hadis kursi yang sangat populer, fa idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu minhu dhira'a. Kalau hambaku ingin dekat kepadaku dengan sejengkal, ya, saya akan mendekatinya dengan sesiku, dhira'. Ya. Itu pengandaian bahwa kecepatan yang ingin kita pakai untuk mendekati Allah itu hanya sejengkal. Ya, hanya sejengkal. Ya. Tetapi Allah datang kepada kita dengan sesiku. Maksudnya Allah lebih cepat datang pada kita kalau kita pengen taubat. Melebihi kemauan kita, melebihi kecepatan kita. Nah, ditambahkan dalam hadis tersebut, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a.
Ya, kalau hambaku ingin dekat kepadaku dengan kecepatan sesiku, saya pasti datang dengan kecepatan selengan. Jadi lebih cepat lagi tuh. Nah, sampai pada perumpamaan yang paling jelas di akhir hadis ini dikatakan, wa in atani masyian, kalau hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, masyian, ya, ataituhu harwalata. Saya pasti datang kepadanya dengan berlari. Ya. Nah, jadi coba lihat nih, betapa Allah itu di awalnya dekat dengan kita, kemudian kita yang menjauhi Allah, dan ketika kita ingin kembali taubat pada Allah, Allah yang justru lebih cepat, lebih kreatif, lebih ingin dekat dengan hambanya. Nah, ditunjukkan dalam hadis kursi tersebut. Saya sering kasih contoh bahwa kita pernah misalnya ketika kita berbuat salah dengan pimpinan, dengan bos, dengan direktur kita, kadang-kadang kita malu untuk ketemu. Ya, malu untuk ketemu. Jangankan bos kita tahu kesalahan kita, tidak tahu pun kita enggan atau malu-malu untuk ketemu. Mau ketemu di lorong, kira-kira di hall kantor, kita menghindar. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau dibiarin begitu, kita makin jauh tentu saja dari direktur kita, dari bos kita. Maka niat besok saya mau kira-kira datang ke kantornya, ketok pintunya, datang kantornya, minta maaf. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, tetapi tidak disangka subuh-subuh, ya justru bosnya sudah datang ke rumahnya. Ya, mungkin bawa makanan juga, bawa oleh-oleh, bawa buah tangan dan sebagainya. Nah, itu adalah keadaan yang menggambarkan bahwa seperti itulah Allah akan mendekati hambanya. Kalau hambanya baru niat saja, ya, Allah akan datang pada kita. Dan sebenarnya kita malu kan di situ. Kita udah buat salah, ya, kita mau dekat, ternyata bos kita itu justru datang ke rumah bawa oleh-oleh dan sebagainya. Nah, ini kita udah dosa sama Allah, maksiat pada Allah, kita mau tobat, tiba-tiba Allah sudah di dekat kita. Nah, kira-kira kayak gitu, pengandaian bahwa sebenarnya hakikat dekatnya kita dengan Allah itu dari awal adalah memang sangat dekat. Ya, ada ruh kita yang diberikan oleh Allah, ada memang kedekatan yang Allah juga akan lakukan. Kalau memang hambanya ingin datang bertaubat pada Allah, itu Allah pasti dekat. Belum lagi penafsiran yang lebih lebih kreatif dalam melihat bahwa dengan ruh tadi yang kita punya, kita kemudian punya potensi yang sangat besar untuk merasakan kebersatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh para sufi, ya, mendekati Allah dan kemudian merasa bersatu, entah itu dengan istilah manunggaling kawula Gusti, entah itu dengan istilah fana, entah itu dengan istilah kasyaf, entah itu dengan istilah wahdatul wujud, entah dengan wahdatul syuhud dan sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan para sufi tentang kebersatuan yang mereka rasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita kira-kira, mungkin nggak kita itu bersatu dengan Allah? Nah, jawabannya sangat mungkin karena kita punya unsur ruhania tadi yang berasal dari Allah dan pasti bisa bersatu dengan Allah. Kalau asalnya sama, potensi untuk kembali dan bersatunya jelas sangat mungkin. Dan kita punya itu. Allah berikan, anugerahkan kita ruh yang berasal dari Allah, dan dengan ruh itu pula kita akan bisa dekat dengan Allah atau bahkan bersatu dengan Allah. Dan bersatu dengan Allah, kata para sufi, itu adalah nikmat luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Yang kalau nikmat, ya kita manusia itu kalau sudah merasakan kenikmatan, ya Allah kenikmatan itu ingin kita ulang-ulang, ya, ingin kita dapatkan lagi, rasakan lagi, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sufi dalam misalnya reguler setiap pekan, malam Jumat atau malam-malam tertentu melakukan zikir bersama untuk merasakan kebersatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang dalam kebersatuan itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Tidak tiba-tiba kita yang punya ruh ini tiba-tiba mau mendekat Allah atau mau bersatu dengan Allah, tiba-tiba kita bisa merasakan itu. Enggak, semuanya butuh usaha, semuanya butuh latihan. Dan itu juga dilakukan oleh para nabi. Ya, tidak tiba-tiba nabi itu ditunjuk dan kemudian tidak ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk sampai ke sana. Ya, yang paling berat tentu saja adalah
karena nabi-nabi ini nanti akan menerima wahyu. Ya, kalau menerima wahyu, maka dia akan berkomunikasi dengan malaikat yang juga berada di alam yang berbeda. Ya, kita alam syahadah, malaikat alam malakut. Ya, alamnya malaikat. Ya. Dan kalau ingin kira-kira nyambung dalam teori komunikasi itu, ya kalau mau nyambung komunikasi itu ya istilahnya harus berada di level yang sama, di suasana yang sama, dengan bahasa yang bisa sama-sama dipahami tentu saja. Nah, malaikat ini berasal dari alam yang berbeda dengan manusia. Sehingga dalam konteks wahyu pertama, itu nabi yang masuk ke dalam alam malaikat. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Bukan sesuatu yang mudah, butuh effort dan berpengaruh pada keadaan fisik kita. Ya. Ini saya bukan bandingkan dukun dengan para nabi. Ya. Ini hanya untuk mendapatkan ilustrasi bagaimana kita bisa memahami ya bahwa ada effort, ada upaya yang harus dilakukan ketika ingin masuk ke alam yang berbeda, dan itu sangat. Jadi kalau misalnya dukun itu lagi manggil setan, lagi manggil jin, ya mau minta apa gitu, dia akan baca sesuatu dan dia akan entah komat kamit dan sebagainya. Ada reaksi fisik dari dalam dirinya, minimal dia keringetan ya, atau putar-putar dan sebagainya. Itu karena dia ingin bersatu dengan alam jin atau alam syaitan ya. Nah, itu hanya sekedar ilustrasi bahwa ada reaksi fisik kita ketika ingin masuk ke alam yang berbeda ya. Nah, Rasulullah pun demikian. Dan kita masih ingat cerita Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Apa yang terjadi dengan tubuh Rasulullah? Ya, beliau menggigil. Ya, bahasa kita apa ya? Meriang, merasakan demam, tetapi menggigil, dingin, merasakan dingin. Pulang ke Khadijah minta diselimuti dan sebagainya. Nah, itu adalah reaksi fisik Nabi pertama kali masuk ke alam malaikat untuk menerima wahyu dari Jibril. Ya. Besarnya pengaruh kebersatuan dua energi dari alam yang berbeda ini, ya, itu berefek pada fisik kita, ya, ya. Kita masih ingat pelajaran ulumul Quran kita ya, kira-kira cara-cara Nabi menerima wahyu. Ada yang gampang, ada yang sangat susah. Yang paling gampang itu kira-kira Nabi sedang ngobrol sama sahabat, tiba-tiba diam sejenak, nah itu sedang menerima wahyu, kemudian disampaikan. Nabi tidur dan sebagainya, mimpi ru'yah shadiqah, ya, mendapatkan wahyu. Sampai pada hal yang memang digambarkan dalam hadis itu, bahwa salah satu cara yang paling sulit Nabi menerima wahyu adalah seperti mendengarkan lonceng yang dipukul keras, ya kan, kasol sholatil jaras, itu dalam sebuah hadis. Pengandaiannya mungkin ada lonceng besar, ya, seperti di kuil-kuil, kemudian kita masuk di tengahnya, loncengnya dipukul, kira-kira kayak gitu. Nah, itu adalah keadaan, salah satu keadaan yang paling sulit Nabi menerima wahyu. Itu jelas dalam sebuah hadis, ya. Nah, tetapi yang penting dari peristiwa komunikasi Nabi dengan Jibril adalah berada dalam satu alam, ya. Entah Nabi yang masuk ke alam malaikat, entah malaikat yang masuk ke alam manusia. Dan itu ya ada satu kejadian di mana kita kenal dengan istilah hadis Jibril. Ya, Jibril datang kepada Nabi, tiba-tiba langsung datang di depan, duduk di depan Nabi, menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian meletakkan tangannya di paha Nabi. Ya, orang-orang sahabat-sahabat tentu heran. Ya, ini orang siapa ya? Dari mana ya? Keheranannya semakin bertambah-tambah. Kira-kira karena dalam hadis itu dikatakan, misalnya syadidu bayaudis thiyabi, ya, malaikat ini pakaiannya sangat putih, ya, sangat putih, dalam pengertian bahwa seandainya dia datang dari jauh dan karena itu sahabat tidak kenal, pasti pakaiannya sudah lusuh, pakaiannya sudah sudah penuh dengan debu. Nah, artinya ini orang datang dari dekat nih, tidak mungkin dari jauh. Ditambah lagi dengan penjelasan syadidu sawadis asy'ari, ya, hitamnya rambutnya sangat hitam,
ya itu tadi kayak baru mandi, klimis, sisiran, rapih dan sebagainya. Ya, itu berarti dia baru datang, baru keluar kamar lah kira-kira. Tapi ini orang sahabat-sahabat nggak ada yang ngerti. Ini siapa nih yang datang? Nggak tahu, nggak kenal. Kata kita bukan dari orang kampung kita ini. Ya. Nah, tetapi sekali lagi dia putih pakaiannya, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, dia hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia kena debu dan sebagainya. Nah, ini salah satu keistimewaan. Nah, di situ Jibril masuk ke dalam alam manusia sehingga terjadi komunikasi. Ya. Kalau satunya di alam manusia, satunya di alam lain, tidak mungkin terjadi komunikasi karena tidak selevel. Nah, ini menunjukkan bahwa memang butuh effort untuk sampai ke sana. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW itu kan tidak tiba-tiba menjadi nabi, tidak tiba-tiba dipilih oleh Allah menerima wahyu, enggak. Memang disiapkan. Kita paham memang disiapkan. Jadi misalnya yang dilakukan oleh Nabi sebelum umur 40 tahun itu adalah setiap hari ke Gua Hira. Ya. Nah, disitulah beliau mempersiapkan dirinya, melatih potensi ruhaniyahnya, supaya suatu saat memang siap ketemu dengan malaikat. Itu pun juga masih harus demam, menggigil, meriang. Ya. Nabi Musa waktu minta ketemu dengan Allah, ingin melihat Allah, baru dimunculkan sinar saja jatuh pingsan Nabi Musa. Ya, karena mau berada dalam satu alam, ya, dari dua energi yang berbeda, itu repot tuh, berat. Nah, Nabi Musa pingsan. Nah, artinya apa? Semua nabi itu disiapkan memang menjadi nabi karena memang akan menerima wahyu, dan akan menerima wahyu itu berarti akan berkomunikasi dengan Jibril. Ya, untuk berkomunikasi dengan Jibril harus satu alam, ya, harus satu alam, harus satu level. Nah, disitulah kemudian para ulama, para nabi memang dilatih sebelum menjadi nabi itu dengan berbagai latihan-latihan spiritual. Nah, itu untuk bisa bersatu dalam alam yang berbeda. Nah, biar tidak terlalu panjang, ingin saya katakan bahwa inilah potensi yang digunakan oleh para sufi, ya, untuk bersatu, untuk mendekati dan bersatu dengan Allah karena potensi ruhaniyah itu. Jadi hakikat dekatnya kita dengan Allah itu jelas bahwa sejak awal kita itu dekat dengan Allah, dan karena dosa kita, ya, kemudian kita menjauhi Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kita, Allah menjauhi kita. Itu kebalikan, salah kaprah. Yang terjadi justru adalah kita meninggalkan Allah. Ya. Dan itulah dengan dengan segala cobaan, dengan segala penderitaan yang kita alami di dunia ini karena masalah-masalah yang kita ciptakan sendiri. Jadi awalnya kita dekat menjadi jauh karena kita sendiri. Dan karena kita sendiri yang menjauhi Allah. Bukan Allah, apalagi Allah mau menjauhi kita. Kita tidak. Ya. Itu pun setelah kita taubat. Allah justru ingin lebih dekat dengan hambanya. Ya. Dan itulah konsekuensi dari sebuah makna ketuhanan. Bahwa dalam hadis qudsi juga dikatakan bahwa saya ini Allah, ya, tapi saya juga ingin dikenal. Ya. Ya. Fa'aradtu an u'raf dalam hadis qudsi itu. Saya juga ingin dikenal. Nah, cara untuk mengenal Allah atau orang mengenal Allah adalah fa khalaqtul khalqa. Maka saya menciptakan ciptaan. Ya. Fabi arafuni, dan dengan itulah mereka mengenalku. Nah, sekali lagi bahwa hakikat takarrub kita itu harus justru memberikan cara pandang bahwa Allah itu memang dekat dengan kita sejak awal, dan kemudian mau selalu dekat dengan kita. Mau selalu dekat dengan kita dengan caranya yang lebih kreatif. Tadi dengan hadis kursi, cara Allah dekat dengan hambanya ketika ada hamba yang ingin dekat pada Allah. Jadi tentu bukan kemudian untuk selalu berharap agar Allah yang mendekati kita dan kemudian kita tidak punya usaha. Ya, tetapi dengan
usaha kita, ya, itu hasilnya justru jauh lebih jelas. Ya. Jadi ingin bertakarrub dengan Allah, lakukanlah misalnya hal-hal yang Allah perintahkan, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, ya, ditambah dengan memang latihan-latihan tadi. Kalau ingin dekat dengan Allah, ingin merasa kebersatuan dengan Allah, mungkin perlu mengikuti thariqah tertentu yang kesemuanya bertujuan untuk dekat dengan Allah atau sampai ke titik yang lebih maksimal bersatu dengan Allah. Ya, meski nanti ketika bersatu dengan Allah ada ungkapan-ungkapan yang mungkin saja aneh di mata kita yang bersyariah tentu saja. Kita tidak boleh misalnya berkata dalam keadaan sadar kita bahwa Allah itu saya sendiri misalnya. Nggak boleh. Nah, tetapi yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dengan anal haq itu adalah ketika sedang merasa atau sedang mengalami kebersatuan dengan Allah. Sehingga kesadarannya sebagai manusia itu hilang. Nah, kalau hilang kesadarannya sebagai manusia, maka yang mempengaruhi ucapan dan tindakannya adalah suasana yang sedang bersatu dengan Allah. Kalau bersatu dengan Allah, berarti untuk berkata, saya ini Tuhan, anal haq, saya ini al-haq, itu mungkin saja terjadi. Karena memang merasa bersatu dengan Allah. Ya. Nah, nanti mau nunggaling kaula Gusti juga begitu, wahdatul wujud juga begitu, wahdatul syuhud, fana, kasyaf dan sebagainya. Nah, ketika kita merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, maka kita ingin kembali dan insya Allah Allah itu akan selalu lebih cepat dari kita untuk dekat. Allah itu akan selalu lebih kreatif dari kita untuk dekat dengan kita. Jadi keinginan dekat dengan kita itu justru datang dari Allah sebenarnya. Ya. Bukan kita. Atau kita pun punya, tetapi itu hal yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mendekat dengan Allah, dan itu memang harus kita lakukan, maka sebenarnya kebahagiaan, kenikmatan, merasa berada dekat dengan Allah, atau nanti di titik kita bisa merasakan kebersatuan dengan Allah, itu sangat mungkin terjadi. Itu tinggal kembali kepada kita saja, dan penjelasan-penjelasan rasional di balik itu tentu harus bekerja juga. Tadi itu tidak mungkin tiba-tiba kita bisa bersatu dengan Allah kalau enggak latihan. Nah, latihan itu kita ada di thariqah, di thariqah itu ada mursyid, ya. Dan ini memang sebuah saya ingin tegaskan di akhir bahwa imajinasi kita yang sangat liar tentang kedekatan kita dengan Allah itu tetap perlu dipagari dengan syariah kita. Ya. Jangan sampai merasa dekat dengan Allah tidak mau sholat lagi. Karena salah satu tujuan sholat itu kan dekat dengan Allah. Tetapi ketika sudah melatih dirinya dan kemudian merasa bersatu atau dekat dengan Allah, terus nggak mau sholat lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendamaikan antara tasawuf dan fikih ketika beliau hidup. Sehingga tasawufnya itu kita nyebutnya dengan istilah tasawuf syar'i. Ya, tasawuf yang juga tetap memperhatikan, mengindahkan aturan-aturan syariah kita sebagai muslim dengan segala kewajiban kita. Ustadz Solihin, saya kira sampai di situ dulu bagian materinya. Kalau misalnya kita punya waktu untuk berdiskusi, insya Allah saya juga masih bisa dan senang bisa berbagi, belajar juga dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Silakan Pak Ustadz Solihin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kiai Farid Epson PhD yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pencerahan untuk kita semua. Sepertinya catatan saya, buku pen saya ini terlalu banyak untuk saya ungkapkan dalam forum yang terbatas ini, mengingat semuanya ini daging semua Kiai. Ya, ini penting semua ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya ingin mencoba menyapa dulu. Selamat datang Pak Kabid, Bapak Haji Mi'rab. Beliau mantan Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak yang informasinya juga sudah pernah ketemu dengan Yai dalam pertemuan kemarin. Kemudian selamat datang Bapak Aris Sujarwono, beliau Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak. Kawan-kawan semua, PDIP Melawi, dan lain-lainnya. Dan mengingat waktu kita sudah pukul 8, mungkin untuk membuka sesi ini kita batasi hingga 10 menit ke depan.
Ya, 8 hingga 10 menit. Bagaimana Pak Syah Humaini? Bisa di ACC ya? Boleh, Ustaz. Oke, ya. Silakan. Hingga pukul 8 lewat 10 menit. Silakan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita di forum yang terhormat ini. Silakan. Dari catatan kami bahwa sebagai kata akhir yang disampaikan oleh Kiai Farid, kami masih menunggu ada yang ingin dikonfirmasikan, ingin kita dalami lagi dari penjelasan yang luar biasa dari Kiai Farid. Izin kami Kiai. Alhamdulillah. Pak Kasih Penmat, silakan Pak Kasih Penmat langsung kepada Kiai Farid. Fadol. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Kiai Farid, moderator Kiai Solihin. Mungkin singkat saja Tuan Guru Kiai Farid. Ada istilah yang cukup terkenal dalam tarekat itu biasanya berbunyi begini. Fana fi syekh itu muqaddimah fana fillah. Mungkin Tuan Guru Kiai Farid bisa menjelaskan makna itu lebih dalam. Terima kasih Kiai Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada satu lagi sebagai penanya terakhir. Ada satu lagi? Kalau tidak ada, Ustadz Baidillah, gimana Ustadz Baidillah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz Baidillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Syekh sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Al-Mukarram Ustadz Farid, mohon penjelasannya tentang tadi Wahdatul Wujud ya, itu merupakan suatu yang kita harapkan, tapi dalam berbagai referensi ternyata itu makom itu hanya bisa ditempati oleh orang-orang tertentu gitu ya. Bahkan diinformasikan sesi jejenar menyebarkan tentang Wahdatul Wujud, justru beliau di dalam filmnya itu kan dihukum oleh Wali Songo gitu ya, sampai ke dipancung gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memahami tentang Wahdatul Wujud itu yang benar gitu ya, sehingga ndak terjadi kesalahan. Terima kasih Syekh Farid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita batasi Bapak Ibu sekalian. Ini meskipun hanya 2 pertanyaan, insya Allah ini mencukupkan hingga pukul 8 lewat 10 menit. Dan kita mohon pencerahan dari Yai Farid untuk menginformasikan sebagai pencerahan kita semua. Tafadhol, Yai Farid. Ya, makasih. Ya, pertanyaannya berat semua nih. Ya, di dalam tasawuf atau dalam berthariqah itu memang ada hubungan spesial antara kita ini murid ya, sebagai salik ya, orang yang ingin dibimbing oleh mursyid kita, tentu memiliki hubungan yang spesial dengan mursyid kita ya. Hubungan itu bisa terjalin dalam bentuk apapun ya, silaturahmi yang sangat kuat ya, dan kemudian apalagi di dalam tasawuf itu memang wasilah itu menjadi sangat penting ya. Jadi kita berwasilah melalui guru kita dengan sanad-sanadnya sampai pada Rasulullah ya, dan kemudian kita bisa kira-kira mencapai titik yang kita inginkan. Nah, disinilah memang saya katakan tadi bahwa dalam bertasawuf, berthariqah itu imajinasi kita itu sangat liar ya. Kita bahkan bisa sampai pada titik yang memang tidak dibenarkan oleh syariat ya. Maka salah satu cara untuk menghindari itu, artinya bertasawuf itu penting, tetapi untuk sampai ke sana ya, ini yang perlu dibimbing. Nah, karenanya nasihat semua sufi adalah
bahwa kalau ingin bertasawuf, bertarekah, harus ngambil mursyid. Ya. Harus ada mursyid di situ, nggak boleh enggak. Karena dialah yang membimbing kita, memagari kita agar tidak keliru, tidak salah. Karena banyak sekali. Jadi kalau misalnya hubungan antara tasawuf dengan fikih, ya, sebelum hadirnya Imam Al-Ghazali itu kan relatif bertolak belakang. Dan ini sekaligus menjawab yang kedua tadi, bahwa ada orang yang merasa, tadi saya katakan, merasa dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah, dan sudah tidak perlu lagi sholat, merasa tidak perlu lagi sholat, ya, tidak perlu lagi melaksanakan kewajibannya. Nah ini yang memang kalau tidak ada mursyidnya, orang akan mudah terperangkap dalam imajinasi liarnya. Ya. Nah, jadi dalam kisah Syekh Siti Jenar itu, termasuk juga Al-Hallaj, adalah konteks di mana tasawuf dan fikih belum bisa terdamaikan. Ya. Tentu saya tidak berkata atau tidak punya informasi misalnya Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar itu nggak sholat lagi. Agak sulit saya sendiri untuk mengkonfirmasi bahwa mereka ini tidak sholat lagi. Ya, tetapi bahwa pertimbangan Wali Songo pada waktu itu atau ulama yang menghakimi Al-Hallaj itu adalah bahwa orang belum siap untuk bertasawuf, tetapi sudah diberikan. Ya. Nah ini memang mengandaikan bahwa tasawuf itu adalah apa istilahnya ya, milik elit masyarakat, elit agama. Ya. Boleh tentu saja dimiliki oleh setiap orang. Ya, tapi bagaimana dia bisa terpagari dengan baik itu adalah sebuah keterampilan pemahaman yang baik pula. Nah, sehingga kalau tasawuf ini menurut kalangan yang tadi sangat negatif terhadap tasawuf, kalau tasawuf ini diajarkan kepada khalayak umum, ya, itu memungkinkan orang akan apa istilahnya menentang syariah lagi. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo yang sebenarnya masyarakat Muslim belum kuat menurut pandangan Wali Songo. Masyarakat Muslim belum kuat, tetapi Syekh Siti Jenar sudah mengajarkan tasawuf itu secara publik. Yang kemungkinan dalam laporan-laporan yang kita tahu memang masyarakat kemudian menjadi acuh dengan syariah. Ya. Merasa sudah dekat dengan Allah, menjadi acuh dengan syariah. Padahal tidak demikian seharusnya. Yang seharusnya terjadi adalah syariah kita jalan, tasawuf kita jalan. Karena kalau syariah tanpa tasawuf itu kan kering aja itu urusan. Kita sholat itu kayak olahraga aja, dia sah secara hukum fikih. Tapi kalau kita tidak mendalaminya sebagai sebuah kenikmatan sholat, kenikmatan berzikir dalam sholat, kita tidak rasakan nikmatnya sholat itu. Ya. Istilah kita kering. Ya. Makanya ada ungkapan orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Dia bisa atau akan sangat mungkin menjadi seorang yang zindik karena tadi itu. Ya. Hanya tidak memperhatikan tujuan-tujuan agama. Sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa. Yang bertasawuf saja tapi tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu dia fasik. Nah, yang kita inginkan adalah wa man jama'a bainahuma, yang menggabungkan, mengkombinasikan keduanya, yakni tasawuf dan fikih syariah, ya, maka faqad tahaqqaqa, dia telah atau bahkan sangat mungkin mencapai titik hakikat. Nah, ini yang kita inginkan. Karenanya manaqib itu adalah untuk menghormati guru dan menghormati mursyid dan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang akan mengikat suasana kebatinan seorang murid dan pada seorang mursyid, ya, kiainya, ulamanya, ya. Dan kemudian itulah yang akan mengantarnya untuk sampai pada titik yang diinginkan, yakni merasa bersatu dengan Allah. Dan sekali lagi, kebersatuan dengan Allah itu
kemudian tidak sekalipun, tidak sedikit pun ya menghilangkan kewajiban kita sebagai muslim yang harus melaksanakan syariat kita, sholat, puasa, rukun Islam kita, rukun iman kita. Jadi ini yang diinginkan, termasuk yang guru kita Prof. Nasaruddin Umar sering sampaikan ya, kita bertasawuf tentu saja boleh dan baiknya iya, karena dia akan mengantar kita pada titik yang sangat dekat dengan Allah ya. Tetapi di saat yang sama ibadah juga harus kuat, dan itu yang ditunjukkan oleh guru kita Prof. Nasaruddin. Beliau itu seorang abid sekaligus alim ya. Kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu seringkali abid itu dianaktirikan ya, maksudnya seringkali dikatakan bahkan seorang abid yang sholat sunnah 100 rakaat itu tidak lebih baik dari seorang alim yang misalnya mengetahui hal-hal kecil ya. Ini bahkan dalam hadis lain diumpamakan bahwa alim itu bagaikan matahari, bagaikan bintang untuk para abid. Nah, tetapi dalam konteks tasawuf syar'i, keduanya ini harus berjalan beriringan agar kita tidak salah tuh. Imajinasi kita ini liar sekali, diciptakan memang oleh Allah untuk berpikir sangat liar ya, sangat jauh, kemana saja bisa sangat mungkin ya. Nah, tetapi harus dikontrol dengan syariah tadi, dan itulah yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tasawuf kita itu harus syar'i ya. Tasawuf kita itu tidak boleh kemudian menggugurkan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, dan insya Allah itulah yang akan selalu kita jaga. Saya kira Prof. Nasaruddin guru kita juga mengajarkan tasawuf kepada khalayak umum ya, tetapi dengan antisipasi yang sangat matang, bahwasanya jangan sampai jamaah ini misalnya ada yang kebablasan sampai tidak sholat hanya karena merasakan sudah memasuki thariqah atau mempraktekkan tasawuf ya, sehingga tidak salah jalan nih jamaah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Sholihin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa penjelasan guru kita, dan ini memberikan tambahan wawasan, dan semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dari luas panjang materi yang beliau sampaikan, hanya ada satu hal yang mungkin menjadi catatan kami terkait dengan prolog yang beliau sampaikan dan terkait dengan materi kita, hakikat bertakarrub. Dasarnya mengacu kepada ayat Al-Quran yang beliau sampaikan di awal tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau pada konteks yang lain perlu sekelompok orang, perlu orang yang ketiga untuk menyatakan tentang kedekatannya, tapi khusus untuk munajat kepada Allah, katakanlah inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Dan jauh dekatnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kita yang karena mungkin banyaknya lapisan-lapisan dosa yang menyebabkan kedekatan ini semakin jauh. Dan tentu kedekatan ini menjadi perhatian kita untuk semua, tidak sekedar dekat berjarak, tapi bagaimana dekat menjadi semakin sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih kepada Kiai Farid Epsa Enong PhD atas luangan waktunya dan curahan ilmunya untuk kami. Kami mendoakan Yai moga sehat sekeluarga, dan dengan harapan juga mudah-mudahan Yai bisa berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Amin, amin. Allah. Kapasitas apapun, dan tentu karena momen ini momen IPIM, tentu dalam kapasitas beliau juga sebagai pimpinan pusat IPIM. Dan kepada kawan-kawan semua yang hadir, bisa kami sebutkan Ustazah Afifah, kemudian Bapak Ahmad, Bapak Ali Wafa. Ini Ali Wafa ini pimpinan daerah Kabupaten Melawi, Ustadz Baidillah Riyadi, Bang Bustami, Pak Ferry, Bapak Aimul Nija Melawi, Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Syukri,
Bapak Mauludin, Sekretaris PD IPIM Kota Pontianak, Bapak Mirat. Oh ya, ini Bapak Ahmad ini, ya, ini wajahnya beliau pun nih. Ya, Muazzin Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin. Masya Allah. Pak Mauludin, Sekretaris PD IPIM Kota Pontianak. Kemudian Bapak Mirat, beliau Kabid di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, mantan Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak M. Yusuf, Bang Nur Iskandar, Bapak Rahmat Mapa, selaku PW IPIM, Bapak Profesor Rudi Kurnianto, Ketua IPIM Kota Pontianak, Bapak Ruslan, Alhamdulillah Bapak Ruslan, beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Ibu Sri Wahyuni dari IKPMI, dan Ibu Uli, serta yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, mungkin terlewatkan dalam layar ini. Bila khusus kepada operator kita Bang Tan Syah Khumaini yang telah membersamai kita hingga pada pertemuan ketiga kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada sambutan dan arahan kami yang salah, mohon tidak usah diceritakan ke orang lain. Demikian Mantap. Cakep, hidup kesepian tanpa kekasih. cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Kiai Farid Seenong, Amin. alhamdulillah nampak juga Pak Haji Mirat ini bisa bergabung di sini. Semoga bisa bertemu lagi dalam forum dan momen yang berbeda. Salam kami untuk Kiai Farid semuanya, dan kita akhiri majelis kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon operator mungkin bisa di Foto bersama. foto bersama ya. Oke. Mohon Ya. kawan-kawan bisa tampilkan semua. Ya, izin ini Pak Kabid ini kayak di kantor ini. Masih di Jakarta Pak Kabid? Di Singkawang ada kegiatan pertemuan dengan negara jiran. Oh, Ah, negara masalah jiran. Iya. tentang perkawinan campur. Oh iya iya oke. Iya, Ya. alhamdulillah. Halo Pak Mirat. Baik, aktifkan kamera. Iya, siap. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Yes, ulangi lagi biar ada yang baru muncul. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kami kabari Pak, kalau Terima kasih. Pak Ketum ada rencana ke Kalimantan Barat, kita akan kabari insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mudah dengan Profesor Ketua Umum juga. Ya, Insya Allah kami kabari kalau Pak Ketum bisa hadir nanti insya Allah. alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pamit. Iya. Silakan Yai, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita undur diri semua dan semoga hari kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak Kabid dan Pak Kemenak Kota, Pak Ruslan, izin. Oke.